Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, lanjutkan pelajaran ke-9, ad-darsut tasi'u. Man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun, dia adalah Abbas. Abbasun tajirun, Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun, Abbas adalah pedagang yang kaya. Taib. Nah, kita masuk sekarang ke kata yang bermakna yang. Kalau sebelumnya sudah membahas mubtada khobar yang berarti itu, kemudian idhofah yang berarti kepemilikan atau diartikannya, ya. Kemudian sekarang masuk ke pembahasan yang maknanya berarti yang. Abbasun tajirun ghaniyun, Abbas adalah pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun, Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun, Hamid adalah seorang guru yang baru. Taib. Kalau kita perhatikan ghaniyun dengan jadidun di sini, ya, ghaniyun dan jadidun di sini dia sebagai na'at. Kenapa dikatakan na'at? Karena baik ghaniyun atau jadidun mengikuti bentuk dari tajirun. Bentuk apanya? Yang pertama, ghaniyun tidak beralif lam karena mengikuti tajirun yang tidak beralif lam. Begitu juga jadidun. Kemudian ghaniyun itu bertanda domah tain karena dia ngikutin tajirun yang bertanda domah tain. Begitu juga jadidun. Ghaniyun muzakkar karena tajirun juga muzakkar. Ini disebut dengan na'at, ya, yang artinya yang. Baik, kita lanjutkan. Ma hadza, apa ini? Hadza tuffahun, ini adalah apel. At-tuffahu, apel adalah fakihatun lazidatun, apel adalah buah yang lezat. Nah, kalau kemarin lazidun boleh lazidun, boleh lazizatun, boleh keduanya. Nah, kalau di sini lazizatun kenapa? Karena ngikutin fakihatun yang muannats. Kalau sebelumnya jadidun dia muzakkar karena ngikutin mudaris yang muzakkar. Kalau sekarang karena fakihatun muannats sehingga na'atnya lazizatun juga ikut muannats. Ma zalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Apa itu? Itu adalah burung pipit. Usfur ini burung yang kecil. Maka di sini dijelaskan al-usfuru ta'irun saghirun. Usfur adalah burung yang kecil. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab al-arabiyyah bisa langsung diterjemahkan bahasa Arab tanpa menggunakan al-lughatu. Baik, al-arabiyyatu, al-indonesiyatu berarti bahasa Indonesia. As-sundawiyatu bahasa Sunda. Al-jawiyatu bahasa Jawa. Lughatun sahlatun adalah bahasa yang mudah. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun, bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun, Ammar adalah siswa yang bersemangat, bersungguh-sungguh. Wa mahmudun talibun kaslanu. Nah, di sini kaslanu, kenapa kaslanu tidak kaslanun? Karena dia mamnu' minas sarf. Berarti kalau mamnu' minas sarf, ya, dia tidak perlu tanwin. Tidak perlu tanwin. Contoh Aisyatu, bukan Aisyatun karena dia memang mamnu' minas sarf. Baik, man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Sehingga pembelajaran kita hari ini adalah mengenai na'at, ya, seperti itu. Baik. Adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. Afwan. Nomor 1, Muhammadun talibun qadimun. Baik, silakan nanti di di tugasnya untuk latihan 1, silakan berikan harokat, kemudian garis bawahi yang menjadi na'at. Garis bawahi yang menjadi na'at. Baik. Nah, kemudian latihan yang kedua, silahkan berikan na'at. Na'at ini tulisannya na'tan, ini seperti ini, na'at.
Baik, ana terjemahkan. Do' fil faraghi. Do' letakkanlah fil faraghi pada titik-titik. Fil jumalil atiyah, letakkanlah pada titik-titik pada kalimat-kalimat di bawah ini na'tan munasiban. Sifat na'at itu artinya sifat atau sifat ya. Ya, maknanya sifat yang cocok. Na'at yang cocok. Contohnya, Khadijatu thalibatun. Ini sebetulnya udah mubtada khobar, cuman khobarnya kita tambahkan na'at dan itu boleh. Na'at atau khobar ya kita tambahkan na'at itu boleh. Khadijatu thalibatun. Khadijah adalah siswi. Siswi yang apa? Nah, kan seringkali kita gunakan yang seperti itu. Silakan nanti sesuaikan. Yang muannas, yang muzakkar harus muzakkar. Harus menyesuaikan antara na'at dan yang menjadi disifati. Itu harus sama-sama muannas atau muzakkar. Kemudian latihan 3 juga sama. Latihan ketiga itu hanya menambahkan man'ud. Man'ud itu apa? Man'ud itu kurang lebih pembahasannya seperti mudhaf. Mudhaf itu kan bukan satu-satunya i'rab. Artinya mudhaf itu i'rab yang kedua atau kedudukan yang kedua. Contoh, Baitul mudarrisi qaribun. Rumahnya guru. Bait itu sebagai apa? Mubtada. Dia juga berperan sebagai mudhaf. Begitu juga na'at di sini. Baik, al-arabiyyatu. Nah, berarti di sini butuh khobar, yang mana khobar tersebut juga disebut dengan man'ud. Karena apa? Karena setelahnya ada na'at seperti itu. Berarti kalau ada na'at pasti sebelumnya ada man'ud atau ada kata yang sama dengan kata sebelumnya, berarti kata tersebut ini disebut na'at. Yang di tengah-tengahnya yang sama dengan dia, maka itu apa? Man'ud disebutnya. Ini man'ud itu yang disifati artinya. Baik. Nah, tinggal nanti diberikan di sini. Kemudian yang latihan 4 ini kaslanu, jau'anu, atsyanu, ghabbanu, mal'anu. Kaslanu artinya malas. Jau'anu artinya lapar. Atsyanu artinya haus. Ghabbanu artinya marah. Mal'anu artinya penuh. Ya, kaslanu malas, jau'anu lapar, atsyanu haus, ghabbanu marah, mal'anu penuh. Baik. Di sini ada contohnya ya. Nanti ana minta silakan membuat kalimat dari masing-masing kalimat ini. Boleh dijadikan khobar, boleh dijadikan na'at. Tapi saran ana dijadikan na'at, enggak apa-apa. Misalkan ini adalah gelas baru yang penuh. Hadza kubun mal'anu gitu ya. Tapi penuh di sini penuh yang berada pada sifat ini ya, sifat tempat boleh, sifat wadah, biasanya lebih ke wadah setahu ana. Seperti itu. Karena beda nanti kalau ruangan itu bukan penuh seperti halnya gelas, tapi dia nanti sesak ya. Penuh sesak nanti namanya ada beda lagi dalam bahasa Arab. Baik. Untuk pelajaran pekan ini insyaallah cukup sampai latihan 4 ini, sehingga PR-nya kita ada 4 ya. Yang pertama tadi diberikan harokat, kemudian berikan garis bawah untuk yang menjadi na'at. Kemudian latihan yang kedua berikan na'at yang pas, yang cocok. Kemudian latihan yang ketiga berikan man'ud atau di sini sebagai khobar dia. Dan latihan yang keempat membuat kalimat minimal 3 kata kalau bisa. Kalau bisa 3 kata, saranana 3 kata. Contohnya kayak tadi hadza kubun mal'anu, itu kan hadza kubun mal'anu, ada 3 kata. Baik, barakallahu fikum. Cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.